Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi gerak tumbuhan. Tumbuhan ini adalah materi terakhir di bab 1, sistem gerak pada makhluk hidup. Sebenarnya materi gerak tumbuhan ini ada di sekitar kita. Kalau di rumah kalian atau di sekitar rumah kalian ada tanaman daun putri malu, lalu lamtoro, itu adalah contoh-contoh dari gerak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Gerak tumbuhan itu ada banyak jenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu. Gerak tumbuhan itu yang pertama itu ada gerak endonom yang akan kita bahas. Lalu gerak higroskopis, yang terakhir adalah gerak esionom. Gerak tumbuhan 3 jenis ini akan kita pelajari pada materi kali ini. Kita bahas satu-satu yang gerak endonom dulu. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya ini adalah tumbuhan hidrilla. Tumbuhan hidrilla ini di dalam selnya terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini ada kloroplas yang berwarna hijau. Nah, ini adalah tumbuhan hidrilla dan ini adalah kloroplas yang berwarna hijau, ini adalah kloroplas. Berikut ini adalah video melalui mikroskop. Nah, kalau kalian lihat, nah ini adalah gerak dari kloroplasnya. Dia memutar di sel-sel daunnya. Nah, di dalam sel daun ini ada sitoplasmanya. Nah, ini adalah contoh bahwa tumbuhan juga melakukan gerak yang ada di tumbuhan hidrilla. Lanjut, gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi akibat perubahan kadar air dalam sel. Contohnya ini pada tumbuhan kapuk ya. Nah, ketika waktu masih hijau, dia belum mengupas kulitnya. Nah, ketika sudah berwarna coklat, dia akan kebuka. Nah, itu adalah contoh dari gerak higroskopis akibat kadar air yang berkurang. Selain pada tumbuhan kapuk juga ada di kedelai. Itu adalah contoh-contoh dari gerak higroskopis. Lanjut, gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak esionom itu ada 3. Yang pertama ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Ini adalah gerak-gerak yang termasuk ke dalam gerak esionom. Kita bahas satu-satu dulu. Yang gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contoh-contoh dari gerak tropisme itu ada 4. Gerak fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tigmotropisme. Kita akan bahas satu-satu gerak pada tropisme. Yang pertama, gerak fototropisme. Foto itu kan berarti cahaya, berarti gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya ini adalah tumbuhan yang diletakkan di dekat jendela yang terkena sinar matahari, otomatis tumbuhan itu akan mengarah ke arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Gerak ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya pada tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung kan akarnya selalu ke bawah. Nah, yang A ini adalah biji jagung yang ditanam. Ini akarnya. Ini adalah akarnya yang pasti menuju ke pusat bumi. Yang B juga sama, cuman batangnya dibengkokkan. Nah,
datangnya dibengkokkan. Ini adalah akar. Akarnya bengkokkan. Lalu dia belok lagi ke pusat bumi. Itu menandakan bahwa gerak geotropisme itu ada. Contohnya pada akar tanaman jagung. Lanjut, selain gerak geotropisme juga ada gerak hidrotropisme. Hidro itu kan air, berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Lanjut, gerak tikmotropisme. Gerak melilit seluruh tumbuhan pada tempat merambatnya. Ini adalah gerak tikmotropisme. Contohnya itu mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan lain-lain. Ini dan lain-lain, bukan DKK. Sorry. Ini harusnya dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari tanaman yang termasuk gerak tikmotropisme. Dia merambat. Nah, merambat pada perantara atau tumbuhan lain. Contohnya pada mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan lain-lain. Gerak esionom yang kedua tadi kan gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh dari gerak taksis itu adalah fototaksis. Foto kan cahaya, berarti gerak yang berpindah karena pengaruh cahaya. Contohnya gerak pada Euglena viridis. Nah, ini adalah videonya. Ini adalah contoh dari gerak fototaksis, gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Dia berpindah tempat. Nah, dia mengikuti arah datangnya sinar matahari atau cahaya. Dia akan mengikuti cahayanya. Nah, ya. Nah, itu adalah contoh gerak dari fototaksis. Yang terakhir, gerak esionom itu adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak yang dilakukan tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti itu ada gerak seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah gerak seismonasti. Gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Saya di awal video sudah bilang contohnya adalah pada daun putri malu. Nah, kita lihat. Ketika dipegang atau kena sentuhan, dia akan menutup daunnya. Nah, ini adalah contoh gerak tumbuhan yang mudah kita temui di lingkungan kita. Nah, ketika kita pegang, dia akan menutup. Bahwa tumbuhan itu bergerak. Yang kedua, gerak nasti yaitu niktinasti. Niktinasti itu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan kondisi siang dan malam hari. Contohnya itu menutup dan membukanya daun lamtoro. Ketika siang hari, daunnya itu akan membuka. Ketika sore menjelang malam, daunnya akan menutup. Bisa kalian temui atau bagi kalian yang di sekitar rumah kalian ada tumbuhan lamtoro, silahkan di cross check apakah benar bahwa ketika siang hari itu membuka dan sore menjelang malam itu menutup. Itu adalah contoh dari gerak niktinasti. Lanjut, gerak fotonasti. Sama, foto itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4. Nah, ini contohnya.